Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Aan Widianto. Kali ini saya akan mengupas tuntas tentang persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini yang pertama, ini saya kira sudah jelas, data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data Dapodik tanggal 30 Januari. Jadi ini berdasarkan data yang telah kita verval sampai tanggal 30 Januari 2022. Jadi, apa yang Bapak Ibu masukkan sebelum tanggal ini, itulah yang akan digunakan sebagai dasar untuk seleksi administrasi dan pendaftaran PPG nanti. Yang kedua, calon peserta terdiri atas dua kategori, yaitu yang pertama, itu berarti guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Nah, untuk poin A ini, itu adalah guru yang TMT-nya sebelum 31 Desember 2015. Yang kedua, guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Jadi TMT-nya itu antara 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Jika TMT-nya 1 Februari 2019 sudah otomatis tidak akan diterima. Yang ketiga, peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN. Ini untuk yang PLPG yang belum lulus dan belum pernah mengikuti UTN sebanyak 4 kali, serta memenuhi syarat dalam mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang keempat, calon peserta ini wajib melakukan pendaftaran melalui PPG menggunakan PPG Kemdikbud menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Yang kelima, verval dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki, serta syarat administrasi lainnya. Nah, Bapak Ibu, untuk poin kelima ini, berarti nanti jika ijazah kita, misalkan kita memiliki ijazah guru kelas SD, itu kita bidang studinya juga harus guru kelas SD. Untuk cek linearitas, ini Bapak Ibu bisa membuka Permendikbud nomor 16 tahun 2019 tentang linearitas nih. Kalau yang keenam, ini adalah lampirannya. Lampirannya itu yang pertama itu merupakan persyaratan seleksi administrasi, persyaratan peserta. Yang pertama, guru di lingkungan kementerian atau Kemdikbud ya. Berarti yang kedua, terdaftar pada Dapodik Kemdikbud. Yang ketiga, ini wajib berarti ya, memiliki NUPTK. Yang keempat, telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Jadi nanti jika SK-nya 2 Januari itu sudah tidak bisa ya, kalau TMT-nya 2 Januari, karena ini yang diminta itu terakhir itu 1 Januari 2019. Jadi untuk Bapak Ibu yang TMT-nya lebih dari 1 Januari 2019, itu bisa bersabar dulu untuk tahun-tahun PPG, tahun-tahun berikutnya. Yang kelima, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang linear. Nah, untuk linearitas ini tadi bisa dicek di Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Yang keenam, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Ini nanti biasanya dibuktikan dengan surat pembagian tugas 2 tahun terakhir. Yang ketujuh, itu berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Yang ke-8, sehat jasmani dan rohani. Ini nanti bisa dibuktikan dengan surat kesehatan, keterangan sehat ya. Yang 9, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa. Ini ada nanti surat bebas nafsa. Biasanya Bapak Ibu untuk persyaratan H, I, J ini berkelakuan baik, ini buktinya nanti SKCK. H, I, J nanti jika kita sudah melakukan lapor diri. Jadi nanti ada tahapan lapor diri,
Ini Bapak Ibu wajib unggah ini. Nanti saya akan perlihatkan berkas-berkasnya. Nah, kemudian persyaratan administrasinya yang poin 2 ini, yang poin A, hasil pindah ya, atau scan ijazah S1 asli. Jika Bapak Ibu punya ijazahnya yang asli, maka scan yang asli. Jika tidak punya yang asli, maka bisa scan fotokopi, tetapi yang harus dilegalisir oleh perguruan tinggi. Nah, untuk bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, itu melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Yang poin B, hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. Jadi ini nanti, Bapak Ibu, SK-nya dari mana saja tidak apa-apa. Yang penting itu SK pengangkatan pertama sebagai guru. Ini yang asli, harus di-scan atau bisa fotokopi, tetapi legalisirnya harus Dinas Pendidikan. Jadi, pilihannya ada dua. Jika punya yang asli, maka scan yang asli saja. Jika tidak punya yang asli, maka scan-nya fotokopi, tetapi harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Yang ketiga, ini SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS. Ini misalkan gurunya 3B, maka yang di-scan itu yang asli, atau fotokopi, tapi harus dilegalisir. Atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Ini biasanya untuk guru non-PNS. Guru non-PNS itu biasanya setiap tahunnya itu dibuatkan surat tugas dari kepala sekolah. Nah, kalau untuk tahun 2022 ini berarti SK-nya untuk tahun ajaran 2020-2021 dan 2021-2022. Artinya nanti Bapak Ibu melampirkan untuk SK mulai 2021 dan 2022. 2 tahun terakhir. Ini harus asli yang di-scan. Jika tidak punya asli itu bisa fotokopi tetapi harus dilegalisir. Untuk yang D, hasil pindai SK atau scan pembagian tugas surat pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020-2021 atau 2021-2022. Yang kelima, hasil pindai atau scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000 format lamber. Nah, Bapak Ibu, untuk persyaratan administrasi ini saya kira jika masih sama dengan tahun yang lalu, persyaratan ini itu dilaporkan ketika kita melakukan lapor diri ke LPTK atau ke universitas yang ditunjuk oleh Kemdikbud untuk kita mengikuti kegiatan PPG. Itu nanti bisa ada setiap LPTK mempunyai aturannya masing-masing. Tata cara pendaftarannya ini, yang pertama, aplikasi pendaftaran dapat dibuka melalui pendaftaran ppg kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM-PKB masing-masing. Nah, ini mengunggah hasil pindah atau scan ijazah asli. Bagi guru yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan. Yang ketiga, guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti. Jadi nanti yang pertama, setelah kita upload ijazah, yang berikutnya itu nanti kita memilih bidang studi PPG yang linear dengan program studi atau jurusan pada ijazah kita. Yang keempat, guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah. Yang kelima, LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan. Di antaranya yaitu linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1. Hasil verbal ini ada tiga ketentuannya: disetujui, tolak permainan, atau tolak perbaikan. Saya kira ini dari tata cara pendaftaran nomor 1 sampai nomor 5 ini tidak ada upload SK. Ya. Kelihatannya tidak ada ya.
Ya, ini hanya upload ijazah, kemudian memilih bidang studi, kemudian mengisi nama perguruan tinggi. Nah, untuk SK-nya belum ada, berarti nanti SK-nya dilampirkan ketika kita lapor diri kemungkinan. Jadwalnya ini, pengumumannya tanggal 3 Februari, sudah kemarin. Pendaftaran dan pengiriman berkas tanggal 10 sampai 23 Februari. Yang ketiga, perbaikan berkasnya ini tanggal sekian. Verbalnya tanggal sekian. Pengumuman hasil seleksi administrasi atau pendaftaran itu pada tanggal 4 Maret 2022. Ini ada linearitas, ini yang sesuai dengan tadi yang saya bahas tadi, sesuai dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Ini di sini. Ini jika kita memilih program PGSD itu ada beberapa ini. Ijazahnya boleh dari PGSD, boleh PGMI, boleh PPKN, boleh matematika, boleh pendidikan bahasa, boleh pendidikan bahasa dan sastra, boleh pendidikan bahasa Indonesia dan daerah, pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah, IPA, IPS, Tadris Bahasa Indonesia, Tadris IPA, Tadris IPS, matematika, pendidikan luar biasa, psikolog, terus kemudian PSKGJ. Nah, ini nanti bisa dilihat sendiri. Ini maksudnya jika punya ijazah ini, itu bisa mendaftar pada bidang studi ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah saya menjelaskan tata cara pendaftaran dan persyaratannya, kemudian ini saya akan tunjukkan beberapa berkas PPG saya kemarin. Untuk kemarin saya itu terpanggil PPG di Universitas Negeri Makassar. Ini surat pernyataan izin kepala sekolah. Ini ada ijazah. Kemudian ini ada NAPSA, fakta integritas. Kemudian ini surat keterangan sehat, SKCK. Ini ada surat tugas, ini ada SK pertama saya. Ini dari keterangannya latihan mengajar Bapak Ibu, tapi diterima 1 Juli 2019, tetapi di bawahnya itu saya berikan SK ini PNS. Ini transkrip. Nah, ini adalah surat pembagian tugas. Untuk pembagian tugas itu Bapak Ibu yang ada nama kita itu harus di blok seperti ini. Blok sampai sini nggak apa-apa. 2 tahun terakhir. Nah, halaman pertama itu keputusannya, dan halaman kedua itu pembagian tugasnya. Nah, selanjutnya ini pangkat terakhir saya, berarti SCPNS dan PNS. Kemudian Bapak Ibu untuk SK pangkat terakhir bagi yang guru non PNS, ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Misalkan ini, maaf. Nah, ini surat tugas yang bertanda tangan di bawah ini. Ini hanya sebagai contoh ya, ini guru di SD saya sebagai tenaga administrasi. Ini Bapak Ibu berarti untuk persyaratan PPG tahun ini itu harus ini 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2022, 2 tahun terakhir. Sekian Bapak Ibu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.